resikonya banyak sebenarnya Mams kalau naiknya terlalu banyak. Memang harus aware, makanya aku senang banget diundang ke sini, kita bisa membuka wawasan bahwa bumil tuh sebenarnya naiknya pun ada aturannya. Oke, ngomongin soal kehamilan, banyak banget tuh kita dapat saran, kita kalau makan itu harus 2 porsi karena untuk 2 jiwa. Nah, ini kita akan bahas nih bareng dokter gizi klinis Dr. Diana F. Suganda, dan kita akan bahas dengan Mam Zaskia Sungkar, seorang ibu, seorang pejuang yang hebat karena sekarang beliau lagi di fase kehamilan dari proses IVF. Kita langsung aja. Halo Dokter Diana. Halo Mam Zaskia. Aku panggilnya Mam Kia ya. Boleh. Oke, gimana perempuan-perempuan hebat ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah Harus sehat. sehat. Oke, Mam Kia nih ya. Sebelum kita ngobrolnya topiknya langsung berat nih, aku akan bikin game singkat nih biar seru-seruan aja. Aku akan gamesnya adalah mitos atau fakta nih. Oke. Nah, mitos atau fakta ini aku akan buat statement, Mam Kia sesuai dengan pengetahuannya ini mitos atau fakta. Oke. Oke, pertanyaan Kan deh. pertama. Nah, nanti setelah itu kita akan bahas nih sama Dokter Diana. ya. Oke, mitos atau fakta? Kalau bumil nggak boleh makan sayur mentah sama sekali. Mitos. Mitos. Oke, mitos atau fakta? Jika ibu kurus, janin pasti kekurangan gizi. Mitos. Mitos. Mitos atau fakta? Hamil anak laki-laki bikin ibu lebih banyak makannya. Tahu, fakta ya. Karena kayaknya Semoga fakta. Saya ada pembenaran ya. Iya. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta, minum kopi bisa bikin bayi kecil atau cacat? Semoga mitos. Semoga mitos. Suka minum kopi? Iya. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta, bumil yang terlalu sedikit makan justru lebih mual? Mitos kayaknya ya. Mitos atau fakta, bumil yang stres saat makan bisa ngurangin penyerapan nutrisi? Fakta. Nah, oke, selanjutnya, mitos atau fakta, susu hamil itu wajib, kalau enggak janinnya nanti kurang gizi? Mitos. Mitos atau fakta, makan pedas bikin bayi lahir prematur? Mitos aja deh. Mitos aja. Soalnya demen pedas ya. Kan suka makan pedas ya. Jadi pokoknya itu. Agak egois ya mamnya. Oke, selanjutnya, mitos atau fakta, bumil harus selalu ngemil biar nggak pusing? Mitos. Sayangnya. Oke, selanjutnya terakhir, mitos atau fakta, kalau bumil harus makan porsi double karena untuk 2 orang karena hamil? Mitos. Mitos. Oke. Ya, ditunggu nasihatnya. Ya. Oke, nah Dok, tadi sesuai pertanyaan terakhir nih, bener nggak sih kalau kita makan, kalau kita hamil itu makannya harus double, karena kan kalau hamil suka lapar kan Kak Kia ya? Yes. Sangat. Apa terus? Iya. Aduh. Gimana Dokter? Iya, ini banyak banget. Itu sebenarnya mitos, really mitos. Jadi bumil itu tidak harus makan untuk 2 porsi. No. Akhirnya kebanyakan. Ya, karena mindsetnya ya udah deh, mumpung hamil aku bisa makan apa aja. Ya kan, terus akhirnya makan untuk 2 porsi. No, kebanyakan banget. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong berapa sih kebutuhan nutrisi tambahan untuk bumil gitu ya. Kita ngomong dulu deh. Kalau orang Indonesia ya rata-rata dengan tinggi kita berapa sih, 160 ya wanita ya. Berat badan awal rata-rata mungkin 50 atau 60 ya yang kalau aman. Nah, itu kebutuhan harian kita itu hanya 1.500 kalori per hari. Kebutuhan harian ya, tergantung aktivitas, bisa 1.500 sampai 1.700 kalori. Nah, trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu each trimesternya kebutuhannya nambah lagi dan beda nambah kalorinya. Nah, trimester 1 butuhnya nambahnya tuh cuma 100-200 kalori. Trimester dikit. Ternyata ya. Itu kita ternyata kayak istilah makan ya, misalnya ya kita worst case ya kita makan gorengan ya, 1 gorengannya 200 kalori. Kelar tuh ya. Masuk trimester 2, tapi jangan gorengan juga ya, patokannya ya. Ya, masuk trimester 2 sama kebutuhan 200-300 kalori. Masuk trimester 3 nambahnya 300. Jadi nambahnya tuh sebenarnya sedikit doang ya. 1/5. Tapi kenapa kita lapar ya Dok ya? Nah, karena sebenarnya yang dibutuhkan tubuh adalah yang tadi nambahnya itu adalah protein. Berarti kan Bukan bukan yang karbo, bukan yang gula,
Tapi akhirnya begitu, karena sebenarnya badan tuh butuhin itu protein. Tapi yang kita cari as a moms yang lagi aduh hamil, pasti nyarinya yang menyenangkan, bikin happy. Apa coba? Gula. Karbo. Gitu, pasti kan nyarinya lebih ke karbo. Mau karbonya makanan kayak mau roti-rotian, ya toh. Tadi kan ngeliat aja, aduh kepengen nih gitu ya. Manis-manis. Kenapa? Karena pada saat kita mendapatkan manis, happy. Ya langsung tuh happy, langsung seneng, langsung oh damai, tenang gitu. Jadi mood-moodan si bumilnya kan karena begini ya, roller coaster kan. Mood-moodnya enak, damai. Tapi karena yang kita dapat baru, yang kamu carinya, kamu kasih itu karbo, badan kan nyari apa? Sebenarnya nyari protein. Jadi nyarinya itu protein, tapi yang kamu kasih karbo, nyari lagi, dia belum kelar dong. Badan nyari protein lagi kan, tapi yang kamu kasih salah, karbo. Nyari lagi, jadi seharian, dok, aku kok nggak kelar-kelar ya? Kok aku craving manis terus? Nyari manis, kenapa? Karena sebenarnya proteinmu kurang. Jadi sebenarnya yang kebutuhan tadi si bumil trimester 1, 2, 3 sama nanti laktasi ya. Laktasi itu nambahnya justru lebih banyak. Jadi nanti kalau pada saat kalau sudah menyusui ya, Mam Kia ya, itu kebutuhan di orang bilang sekarang T4. Trimester 4. Si menyusui itu tuh T4 gitu. Padahal ya enggak ya, maksudnya T4 itu kebutuhan kalorinya nambahnya 600 sampai 700 kalori. Nambahnya. Ya itu pun masih belum setengahnya dari kebutuhan kan. Jadi makan nggak harus 2 kali. Kalau 2 kali kan berarti 3.000. Which is a lot, terlalu banyak. Dan akhirnya nanti bikin kenaikan badan si bumil terlalu banyak. Nah berarti harusnya tuh kenaikannya tuh yang ideal tuh berapa kilo nih? Yes, it's a good question. It's a good question, Mbak. Jadi banyak banget pasien-pasien yang ke aku nanya, dok, aku boleh naiknya berapa? Gitu kan? Nah, naiknya si bumil juga, Mams, itu tergantung dari status gizi si ibu sebelum hamil. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih status gizi Mams sebelum hamil. Nah, sebelum hamil kita tahu dulu ya. Nanti kalau dia status gizinya bagus, dia obes, nanti atau dia kurus, beda-beda. Bolehnya naiknya berapa? Jadi nggak bisa pukul rata, nggak bisa pukul rata, ya. Nah, untuk status gizi sebelum hamil kita harus tahu dulu. Kita harus tahu yang namanya BMI atau Body Mass Index, ya. Nah itu tinggal hitung aja tuh, Mams, berat badan, ya dibagi, ya berat badannya dipakai kilogram sebelum hamil, ya. Jadi misalnya, oh aku sebelum hamil 60 dok, ya udah 60 dibagi tinggi badan dalam meter. Terus dibagi lagi tinggi badan dalam meter. Jadi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Nah, ketemu tuh angka. Ya. Kalau angkanya kita 18 sampai 22,9 itu masih masuk normal weight. Ya. Terus kemudian kalau kita udah 23, ya udah masuk overweight tuh. Angkanya tuh, ya. 23 sampai 24,9 udah masuk overweight. 25 itu sudah obes. Udah obes Asia Pasifik ya. 25 sampai 30 obes 1, 30 sampai 35 obes 2 dan seterusnya. Nah, kita ngomong kenaikan tiap status gizi tadi beda. Ya. Kalau yang normal weight ya misalnya sebelum hamil tadi ya 50, 55, tinggi 160 pasti masih normal weight deh. Ya. Itu boleh naiknya ya 12 sampai 14 kilo. 12 sampai 14. Ya, dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir. Ya. Terus kalau yang sudah overweight tadi itu yang sudah body mass index-nya 24 ya. Dari 223 sampai 24,9 itu naiknya sebenarnya lebih dikit. Jadi makin overweight, makin obes dia naiknya, bolehnya naiknya makin dikit. Ya, yang tadi yang ini normal weight 12 sampai 14, yang ini ya 10-12 aja deh. Kalau bisa 8, ya 10-12. Nah yang di sini makin obes dia naiknya paling cuma 8 kilo, bolehnya. 8 mentok-mentok 10 deh, gitu. Ya bolehnya. Tapi kalau misalnya dia sebelum hamil, dia beratnya kurang. Ya si yang malnutrisi tadi ya di bawah 18,5 berarti kan ibunya kurus. Itu naiknya boleh lebih banyak. Mungkin 14 sampai 18 masih boleh. Ya karena ibunya diisi dulu dong. Ya kan dia mau dia kurus terus dia mau hamil ya biasanya ya nutrisi ke bayinya juga kurang bagus. Jadi optimalin dulu, ibunya disehatin dulu pasti janinnya bagus. Jadi tuh naik pun nggak boleh bablas. Karena banyak aku dapat pasien juga ya, Mams, naik bisa mungkin ya sampai 20 kiloan. Mams ya langsung begini. Tanya nih, dulu waktu pas sama Ukasha naiknya berapa kilo? 15 sekian lah, hampir 15 sekian. Ya dengan catatan yang sebelum hamilnya oke dong, maksudnya berat badanmu sebelum hamil mungkin masih di 50 something ya. Ya jadi naiknya boleh tuh kan aku bilang kan. Berarti kau pada saat sebelum hamil Ukasha normal weight, jadi naiknya boleh tuh 12-14 kan? Ya 15 cincai lah. 15 cincai lah. Waktu aku ke dokter gizi deh. Nah, itu makanya that's why ini biasanya kan kita kan kalau pas hamil kita biasanya ngundang SPOG. Kita nggak ngundang SPOG, kita ngundang dokter Diana karena ternyata hamil itu kita juga butuh
tetap kontrol berat badan Betul, ya dok. Ini sangat bermanfaat. Iya, Semangat betul. Mams. Kenapa sih? Iya. Kenapa sih aku juga selalu cerewetin? Oh ya Bumil boleh naiknya segini aja. Kenapa? Kenapa sih dok nggak dibiarin aja lah? Orang namanya lagi enak Iya. makan. Trimester 1 mual muntah dok nggak bisa makan. Biarin aja lah trimester 2-3 makan semaunya. Itu mindset aku sih dok. Ya kan, karena kemarin nggak bisa makan. Ya kan, semester 1 semester karena hormonal masih begini, akhirnya mual muntah, nggak ada yang bisa masuk, mungkin bahkan turun. Iya. Iya. Kadang bisa tuh 1 trimester itu turun 2-4 kilo karena dehidrasi, nggak bisa makan kan, nggak ada yang masuk lah. Kadang nyium, aduh bau orang masak aja bau bawang, Iya. mual, gitu kan. Air putih aja mual, ya memang karena surging sih hormon. Iya. Nah masuk T2, aduh baru enak makan, masuk T3 makin enak lagi. Jadi naiknya selama 2 trimester itu mungkin bisa 10-20 kilo. Akhirnya kenaikan yang banyak pun bikin risiko macam-macam, Mams. Risiko banyak, ya. Kalau sebelum tadi aku bilang, ya kita naiknya banyak pun, jadi kan kebayang nggak sih kerja jantungmu untuk pumping juga lebih besar. Ya, kerja jantung kita nih untuk mompa yang tadinya mompa 50 kilo, terus dia harus mompa 60 kilo, dia harus mompa 80 kilo berat badan si ibu, akhirnya pumping jantungnya juga beda. Akhirnya biasanya apa terjadi? Hipertensi dalam kehamilan. Sebelum hamil tensiku aman kok dok. Kok Iya. mulai hamil T2, T3 tensi mulai naik 150, 170, hati-hati. Takutnya preeklamsi. Ya, Iya. bisa jadi amit-amit eklamsi kejang pada saat lahiran. Ya, risiko. Namanya kan aku bilang risiko ya. Risiko itu it can happen or it cannot. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau kenaikan kita terlalu banyak, mostly yang naik di Bumil itu pasti lemak. Fat mass-nya yang banyak. Ya, ya nggak mungkin otot lah yang naik ya, yang pasti naiknya lemak. Nah naik lemak banyak, cairan juga banyak plus si babynya. Biasanya kalau naik lemaknya banyak, akhirnya apa yang terjadi? Mulai terjadi resistensi insulin. Jadi Bumilnya kayak orang diabetes. Ada yang namanya gestational diabetes mellitus. Jadi kondisi diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Dok dulu ini aku gula nggak pernah tinggi, misalnya MCU ya, MCU nggak pernah tinggi dok, tapi masuk T3, masuk T2, T3, masuk minggu 30, 33, kan ada screening tuh, ya kita suruh minum gula, kita cek gula puasa, terus cek gula setelah minum gula, kok naik, dulu padahal nggak ada masalah gula dok, bisa. Karena pertama karena masalah hormon, ya. Terus karena kenaikan berat badan terlalu banyak, jadi risiko tuh gestational diabetes mellitus. Nah, gestational diabetes mellitus kita singkat dengan GDM yang tidak tertangani, itu bisa bikin risiko juga ke bayinya, Kebayang nggak? Kebiasaan di badan, ini si babynya dapat gulanya banyak dari si ibunya, karena gulanya ibu tinggi kan, gulanya ibu tinggi, dia kebiasaan di dalam dapat gula tinggi, akhirnya biasanya bayinya besar. Ada dia dapat gulanya banyak, terus. dia dapat gula terus, akhirnya bayinya besar, mungkin bisa 4 kilo, 4,5 kilo, giant baby. Ya, akhirnya pada saat dia lahir, dia kan sudah langsung dipotong dari ibu kan, dia harus harus metabolisme sendiri. Mungkin di awal-awal belum langsung ASI full ya, ASI juga masih baru mulai, akhirnya dia sudah terbiasa dapat energi banyak, terus nggak dapat energi, akhirnya hipoglikemi, gula darah si bayinya yang biasanya tinggi langsung drop. Kebayang nggak sih? Akhirnya bisa kejang, ya gitu-gitu loh. Jadi kebesaran juga nggak boleh. Ya? Dan kadang ibu-ibu yang akhirnya GDM tadi bisa jadi keterusan. Ada yang setelah hamil gulanya balik lagi karena udah hormonnya udah bagus, gitu kan. Ada yang keterusan, jadi diabetes terus. Risikonya banyak tuh dia, hipertensi, ya kan? Bisa jadi PEB sama eklamsi, bisa jadi GDM atau keterusan jadi diabetes. Terus apalagi? Oh macam-macam. Ya, nanti misalnya harus SC gitu ya, harus seksio pada saat ibunya terlalu besar untuk ngasih anestesinya kan susah. Gitu. Jadi risikonya banyak sebenarnya Mams kalau naiknya terlalu banyak. Tapi bukan berarti gini, oh ibu obes ya, misalnya ibunya sudah obes nggak boleh hamil, ya bukan dong. Bukan ya. Boleh, tapi naiknya dikit aja. Aku punya loh pengalaman Bumilnya sudah obes. Jadi sebelum hamil itu dia 90 kilo. Ya terus obes lah ya, 90 kilo dengan tinggi rata-rata 160 orang Indonesia sudah masuknya ke obesitas. Dia naik cuma 6 kilo. Aku atur tuh tiap trimester datang ke aku sekali, istilah kita atur naik cuma 6 kilo. Bayi 3,5. Yang penting kan ke babynya, ibunya aman, dia bisa tensi aman, gula aman, tapi memang tetap lahiran SC ya, di SC memilih untuk SC, tapi semuanya bagus. Jadi memang harus aware, makanya aku senang banget diundang ke sini, kita bisa
membuka wawasan bahwa bumil tuh sebenarnya Ya. naiknya pun ada aturannya. Membuka banget ini ya. Nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh asal makan untuk 2 orang. Karena sering banget nih, misalnya aku mau nambah nasi gitu ya Yes, dok ya, terus kayak berseberangan tuh suamiku bilang yang udah cukup, nanti Iya. kebanyakan gula Iya. gitu. Sementara mbak yang di rumah bilang nggak apa-apa bu, mumpung hamil kayak gitu kan. Karena masih pandangan dia. orang dulu, masih pandangan orang dulu. Apalagi misalnya ibu-ibu kita atau ya nenek kakek kita kalau masih ada, Iya. udah makan aja mumpung hamil, makan untuk berdua. Iya. Kita makannya berdua gitu, tuh kok kayak ada di backup gitu Iya, ya rasanya iya. juga gitu. Karena soalnya kan saat hamil itu kayak perempuan tuh kan biasanya selalu jaga makan ya. Nah di saat hamil itulah kita kayak balas dendam gitu ya. betul. Itu kayak saatnya aku bisa makan apapun gitu. Nah oke. Nah Mam Kia gimana nih perbedaan yang sebelumnya sama sekarang, cravingnya gimana? Beda nggak dulu sama sekarang? Beda banget sih, kayak aku ditakdirin hari ini ketemu sama dokter tuh seneng banget loh. Karena sebenarnya itu agak jadi isu aku dok. Nafsu makan aku yang kali ini tuh jauh lebih besar dari yang dulu. Waktu hamil Lukasya tuh aku ngejaga dan makan manisnya pun nggak kayak sekarang. Iya. Nasi juga ya biasa aja lah Iya, gitu. iya. Nah, makanya berat badannya juga naiknya ya segitu-segitu Iya, aja iya, gitu iya. masih. Dan aku pas setelah melahirkan pas nyusuin tuh turunnya juga cepat alhamdulillah. Balik modalnya cepat Iya. ya. Iya. Nah ini nih pas yang kehamilan yang kedua ini emang beda sih ya dok. Jadi nafsu makan itu lebih besar. Terus apalagi ya, sama ya udah agak dapat PR sebenarnya dari objek. Disuruh batasin juga. Iya. Ah, ya gimana tuh, udah dok? Mas. Karena sebenarnya aku bilang tadi, kenapa kita akan ada craving macam-macam, apalagi kalau misalnya Kia cravingnya manis. Iya. Karena pasti proteinmu kurang. Protein harianmu kurang. Penuhi dulu dengan protein di pagi. Ibarat kata sumpel dulu ya sama protein pagi, kita akan craving macam-macam. Enggak. Oke, Oh, berarti telur tuh Iya, mau telur, sebenarnya kan nggak wajib telur ya. Kan ada orang yang nggak bisa makan telur. Kamu mau makan ayam, ikan, daging boleh. Tapi sumpel sama protein hewani di Itu pagi. tipsnya ya dok ya? Tipsnya. Kasih protein pagi, kamu akan cukup. Kenapa? Karena protein, terutama protein hewani, dia yang bisa bikin satiety atau rasa cukup, rasa puas itu paling tinggi dibanding yang lain-lain. itu make sense ya. Jadi kalau protein kita belum terpenuhi, ya. badan kita akan ngasih signal untuk Nyari. minta makan lagi Iya, gitu. sebenarnya yang dicari itu, hey, kasihlah aku protein. Tapi yang kamu cari yang bikin nyaman tadi, Iya. which is carbs. Tapi kan yang kamu dapetin carbs, akhirnya kan tubuh belum dapat nih Iya. yang dibutuhin. Ya dia lihat, dia kasih sinyal, hey, kasihlah aku protein. Yang kamu kasih miss lagi, miss sinyal. Iya. Sinyalnya salah, yang dikasih carbs. Akhirnya kok dok sampai tengah malam aku craving macam-macam, padahal udah makan, udah ini, udah itu. Karena ternyata total proteinmu per day kurang, terutama yang your first meal. Oke. First mealnya kasih proteinmu, mau telurmu langsung makan 3 kayak sekalian, gitu kan. Misalnya putih telur kan kita bisa makan 3, ya kuningnya 1 atau 2 masih oke lah untuk bumil. Udah, tapi tetap harus ada karbo ya. Itu kan maksudnya kan si proteinnya. Karbonya kamu mau dari nasi, mau kentang, mau ubi, mau buah sebagai karbo boleh. Kadang kita banyak kan di karbo tuh. Iya. Misalnya roti, dia udah kepengen roti sama selai. Ya, yang manis-manis Telurnya enak. 1, ya kan? Ya tetap ada protein tapi kurang. Iya. Untuk kebutuhan bumil, tadi aku bilang aku baru ngomongin untuk kebutuhan kalori totalnya, ya, yang 1.500 dasar, terus nambah, gitu kan? Nah, kalau kebutuhan protein, ya rata-rata orang Indonesia tadi dengan berat 60 kilo, ya, wanita Indonesia kebutuhan protein itu kira-kira mungkin 1 gram per kilogram berat badan ideal, ya. Jadi misalnya dengan beratku, misalnya let's say aku 60 kilo, ya kebutuhan dasar aku 60 gram of protein per day. Trimester 1 nambahnya 20 gram of protein. Jadi sepertiganya nambahnya. Jauh kan? Kalau tadi kalorinya dari 1.500 nambahnya cuma 100 200. Jadi nambahnya cuma 1/15. Ya kan? Sedangkan kalau protein butuhmu 60, butuh nambahnya 20. Trimester 2 dasarnya 60 butuh 30. Trimester 3 butuh 30 tambahan. Jadi nambahnya setengah. 50% nambah proteinnya. Laktasi lebih-lebih lagi, nambah lagi. Nah, kalau kita ngomong oke deh, trimester 1 kalau masuk trimester 2 60 tambah 20 atau 30 gram protein. Let's say aku butuh dasarnya hamil trimester 2 butuh 90 gram protein. Iya. Ya, 90 gram protein itu bukan 90 gram ayamnya, bukan. Ya, tapi 90 gram of total protein. Satu telur, ya satu telur kan proteinnya di putihnya. Itu 6 gram protein. Ya, jadi misalnya kamu pagi makan 3 telur berarti nggak nyampe 20. Baru 18 toh? Ya, nasi kita makan nasi tetap ada proteinnya. Jadi kayak karbo-karbo itu tetap ada protein. Kita makan nasi 100 gram, proteinnya 4 gram.
Jadi tadilah aku makan berarti 18 tambah 4, oke pagi nggak nyampe 25. Ya, makan siang kita misalnya makan apa tadi? Mau ayam, mau ikan, daging gitu ya. Ya. Apa nih favorit yang Kak Kia nih? Paling gampang apa? Kamu apa? Sukanya apa? Semuanya sih dok. Daging Ya, suka. saya misalnya daging. Ya, saya misalnya daging. Per 100 gram daging, protein 20. Ya, nanti makan malam per 100 gram ayam, protein 20. Jadi misalnya nasi 25 aja. Baru 75. Kebutuhanmu tadi aku bilang, ya saya minimal 90. Jadi kadang nggak cukup. Itu udah makan daging, udah makan ayam gitu loh ya. Nggak cukup. Jadi di jam cemilan pun aku saranin biasanya protein juga. Oke, siap. That's why, Detail ya. that's why Udah kenapa detail aku ya. masih craving. That's why kok aku masih nyari ini itu. Iya. Ternyata karena Ternyata proteinmu kurang. Oke. Berarti steak itu lumayan ngebantu ya dok ya, karena banyak gitu kan. 200 kan. 200. Oke. Maaf, Gas boleh makan nanya steak. nggak? Boleh. Kalau misalnya nih dok udah terlanjur naik, Ya. terus kita mau ada diet gitu, nah nurunin berat badan lagi hamil itu nggak apa-apa? Oke, sebenarnya target kita bukan nurunin berat bumil. Misalnya kau udah lebih nih, Iya. ya udah ketahuan, nah, akhirnya ketemu nih ya kan, ada pencerahan hari ini ketemu Iya. aku, dong aku kelebihan. Misalnya sekarang aja udah naik, udah lebihnya 5 kilo. Padahal misalnya aku masih punya 1 trimester lagi misalnya gitu kan. Nah, target kita bukan nurunin bumil yang saat ini, bukan. Tapi target kita bikin stay aja, nggak naik terlalu banyak. Oke. Ya udah segitu aja, tapi juga jangan didietin, dikurang-kurangin sehingga bumilnya turun. No, udah. Biasanya tapi kalau diatur mungkin seminggu sebulan pertama bisa turun-turun karena yang kita cut kan gula kan. Kamu cut gula, cut roti-rotian yang nggak penting-penting lah, mending cari yang karbo yang benar. Bisa turun wajar, yang penting babynya tetap naik. Tapi tujuan kita bukan mendietkan berat badan ibu turun, tapi udah stay aja, kamu jangan naik lagi, segitu aja lah. Turun 1-2 kilo boleh, tapi jangan naik lagi. Iya. Gitu. Yang penting naiknya ke baby. Bisa. Yang penting protein. Tenang. Bayi masih 900 gram dok, iya kan? Berarti Beratnya sekarang udah kenaikannya wow. udah melebihi ekspektasi nggak ini? Udah. Udah. Makanya pas banget baru kemarin nasihatin objin, sekarang Iya. ketemu sama Sama dokter dokter gizi. Pasti Pas kayak ya. emang harus bertindak gitu. Iya. Oke. Nah tadi aku mau bahas mitos selanjutnya nih. Ya. Nah, kalau hamil anak laki-laki itu lebih bikin ibu banyak makan, bener nggak sih? Gender itu berpengaruh nggak? Enggak Karena aku sih. dulu juga hamil anak laki-laki tuh mikirnya gitu. Oh kayak ini karena hamil anak laki-laki nih, jadi makannya lebih banyak daging gitu. Enggak sih. Kaki Karena gimana? sebenarnya yang bikin surging itu kan hormonalnya ya. Maksudnya mau hasilnya akhirnya laki or perempuan, ya hormon kita kan sama kan. Iya. Ya, jadi sebenarnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya, Nggak Dok. ngaruh ya, Dok, ya? Status aja. Kalau minum kopi dok, itu berpengaruh nggak sih sama janin gitu? No, it's okay. Jadi maksudnya dari penelitian pun ya sebenarnya bumil pun masih boleh mengkonsumsi kafein, Mams. Ya tapi memang harus dibatasin. Karena sebenarnya kan kafein itu yang pertama, ya dia sifatnya diuretik. Ya diuretik tuh bikin kita lebih pipis. Nah kalau misalnya kafeinmu banyak, minum sehari misalnya berapa? Setiap minum adalah kafein. Akhirnya kan terlalu banyak cairan Yeah. dibuang tanpa diimbangi dengan cairan yang masuk, akhirnya bisa dehidrasi. Ya itu juga nggak boleh. Ya tapi kalau misalnya cuma 1 cup, ya pokoknya sebenarnya Batasnya? rekomendasinya 200 mg of kafein. Ya 200 mg of kafein itu bisa dari misal kamu minum teh hijau, teh merah 1 cup. Ya kopi 1 cup itu pokoknya espresso lah istilahnya. Kalau udah espresso 1 shot itu kira-kira 200 sampai 250 mg of kafein boleh. Tapi kan espresso itu jadi americano ya kan, atau misalnya jadi cappuccino tambahin susu gitu kan. Ya udah paling satu shot itu or 1 cup. Tapi memang harus dibalancing dengan tambah lagi air putihmu. Misalnya nih meski makan minum kopi 1 cangkir, berarti airmu harus dibalancing 2 cangkir. Nambah. Oke, tambahan ya. Tapi nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa boleh. Oke. Aman ya. Oke, aman ya. Oke, nah yang selanjutnya nih, kalau stres itu bisa ngurangin penyerapan nutrisi, bener nggak? Oke, secara langsung sih enggak ya. Enggak ya, Enggak secara ya, Dok, langsung ya? enggak. Secara langsung, maksudnya secara langsung stres langsung penyerapan berubah, enggak. Tapi stres as in kita punya, ya semua orang pasti punya stres level yang berbeda ya. Dan gimana cara kita menangani stres kita, Mams. Nah, jadi stres itu bisa akan meningkatkan hormon kortisol atau hormon stres. Nah, hormon stres tadi yang bisa bikin surging hormon yang lain berubah, estrogen, progesteron berubah, terus kemudian si stres juga bisa bikin metabolisme melambat, lebih ke situ. Lebih ke situ. Ya, tapi untuk penyerapannya jadi berubah enggak.
Tapi biasanya kalau orang stres, asam lambung naik. Ya kan? Suka jadi begah, perih gitu ya. Kayak orang-orang stres kerjaan deh, asam lambung naik. Nah, kalau asam lambung naik ya biasanya bisa jadi kembung, begah segala macam, akhirnya kagak kepengen makan. Ya kan? Akhirnya nutrisi yang masuk berkurang. Lebih ke situ. Tapi kalau langsung dia stres bisa menyebabkan penurunan penyerapan, nggak ada sih. Nggak. Oke, aman ya. Oke. Tapi ya jangan stres juga lah. Iya. Kadang gitu. Aja. Itu biasanya jadinya stresnya itu akhirnya nyari makan kan. Iya. Nyari makannya akhirnya ke manis kan. Kenapa? Karena manis itu bikin happy. Bahagia ya. Langsung kasih sinyal ke otak, oh kamu happy. Akhirnya badan kan akan mencari sinyal yang enak ya. Kalau yang gak enak dia nggak mau nyari lagi. Kalau yang sinyalnya enak dia cari lagi. Akhirnya cari lagi tuh karbo, cari lagi tuh manis terus. Makanya sebenarnya sugar is addictive. Karena memberikan efek menenangkan, menyenangkan, dan otak nyari lagi. Oke. Gitu. Oke, nah dok, Ya. kita bahas tentang untuk ngemil nih. Mam Kia nih selama hamil lebih suka ngemil apa lebih suka makanan utama? Dua-duanya. Oh yang ini dua-duanya deh, semuanya masuk beneran. Kalau yang dulu enggak, dulu Enggak. tuh ya makan tapi secukupnya aja. masih bisa kontrol lah Masih ya. bisa kontrol. Yang ini kayak entah kenapa gitu. Dan manis malah, wah ini banget nih, jarang banget makan manis. Iya. Kalau yang ini nih, Nyari manis. iya. Itu kenapa sih dok? Biasanya kenapa yang dulu sama sekarang itu bisa berbeda itu? Oke. Apa Oke. sih kenapa? Apa hormonnya beda kah? Ya, sebenarnya kalau dari sisi hormon mah sama aja. Sama aja kan, mestinya ya. sama, mestinya sama. Mungkin dari sisi tadi yang dulu cukup nggak protein, oh dulu cukup dok karena aku mikir protein, apalagi baru hamil pertama gitu kan, pasti kan lebih Berhati-hati. lebih berhati-hati kan, pasti lebih nyari protein, akhirnya cravingmu nggak ada. Kenapa? Karena proteinmu cukup. Mungkin yang sekarang sudah lebih santai, udah lebih tahu, akhirnya lebih abai. Kadang ya, tapi belum tentu ya. Maksudnya mungkin kadang karena gitu sih, karena Dok. kita lebih santai. Aku nggak bilang abai, tapi lebih santai. Aku lebih tahu lah karena bukan baru pertama. Ya Primigravit yang hamil pertama dengan udah hamil kedua, ketiga dan seterusnya. Makin kesini pasti makin ya udah tahu. Akhirnya kadang kurang tuh si protein. Iya. Akhirnya apa? Ya kamu nyari craving manis. Sebenarnya lebih ke situ sih menurut aku. Coba deh dulu kita penuhi dulu dengan aku bilang proteinmu cukup nih. Ya kita kebut protein. Oh iya dok, iya sih bener sih. Sekarang nggak craving. Ternyata bukan karena apa-apanya kita minta, tapi karena selama ini proteinmu kurang. Oke, berarti Orang sekarang bisa juga. Oh karena sekarang makin ya umur juga beda ya. Ya dari perbedaan umur pun juga kan preference berbeda. Atau sekarang karena makin banyak tenan-tenan yang menarik. Mungkin kalau zaman dulu ya mungkin berapa 5 tahun 6 tahun yang lalu ya manis-manis itu aja sih. Iya. Nggak begitu kepengen. Lagi Iya. sekarang Sekarang pandemi macam-macam. juga sih dok. Jadi Oh, kayak iya. di rumah banyak. Kalau ini kan jajan. Sebenarnya Beda habit ya. Iya, ada masking juga ada bias juga dari habit yang berubah. Sekarang kita keluar ke mall, ih tenannya udah banyak banget, pengen icip, nyoba ya kan? Karena terpapar dengan semua yang lebih banyak. Nah, jadi maskingnya ini nih, Iya. mungkin sekarang karena itunya makin banyak, makin penasaran. Jadi pengen nyoba. Bisa nggak dibuat kayak gini dok? Karena kita kan kayak craving banget gitu. Iya. Bisa nggak dibuat oke makannya jadi lebih sedikit tapi sering atau katanya gitu kan? Katanya kalau pingin ngurangin itu kita makannya lebih sedikit tapi sering atau memang bisa makan banyak tapi tetap 3 kali. Kalau aku anjurin, apalagi untuk bumil, ya mau T1, T2, T3 pun mending small frequent. Jadi sedikit, tapi bisa mungkin 5 kali nih makan gitu ya. Tapi bukan semuanya makan besar, ya makan besarnya bisa 3 kali, and then 2 kali selingan, gitu loh. Ya kan yang tadi misalnya kamu sarapan pagi, ya kan, nanti jam 9-10 udah isi lagi. Tapi kalau bisa protein, mau apa? Mau misalnya mau makan yogurt, misalnya manismu dapat kan? Manismu dapat, tapi kan protein. Nah, not only misalnya cake. Kalau cake kan akhirnya ya tepung, gula, margarin or butter kan? Iya. Akhirnya cuman karbo sama lemak. Proteinnya paling kalau cake itu ya ada telur lah paling 1-2 kan nggak terlalu banyak. Jadi nyemilmu yang di jam 9-10 bisa buah or protein. Bisa yogurt atau yogurt kasih buah. Manisnya dapat tapi protein. Terus makan siang, nasi dengan lauk pauk. Nanti selingan sore. Sore mau apa? Oh, mau kacang-kacangan, bikin bubur kacang hijau, kan kita bisa kasih manis juga. Gitu. Kamu mau susu, kamu mau kacang-kacangan yang lain. Nyari protein kan? Terus makan malam. Jadi dikit ya 3 besar ya, 3 makan utama dan 2 selingan. Itu yang biasanya akan lebih nyaman. 3 makan utama, 2 Iya. selingan. Iya, Oke. tapi selingan pun selingan sehat. Kalau Mam Kia gimana nih? Selingannya pancake.
Akhirnya pancake lebih ke tepung. Pakai es krimnya pakai Nah, topping. Itu itu yang bikin enak ya. Nah, Mam Kia nih, selama hamil ada ngidam apa yang jadi pingin apa gitu selama hamil ini, ada nggak yang bikin ngidam banget gitu? Sebenarnya craving sama makanannya maunya pedes-pedes karena mual gitu oke. kan. Iya, iya. Ngebayanginnya kayak makan pedes tuh enak. Terus abis makan pedes pengen manis deh tuh kan. Oh, iya. Gak kelar-kelar. Abis manis nanti kebayang kok yang asin-asin enak juga nih gitu. Jadi nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar, ya. Totalnya kebanyakan. Ya kan? Jadi nggak ada makanan sesuatu spesifik yang Enggak, pengen semuanya pengen pokoknya. semua. Oke. Setiap lihat orang makan apa, aku pengen. Pengen. Lihat orang makan apa, pengen gitu. Oke. Iya. Lihat Tadi ada kau bilang, iklan. mungkin teh satunya karena mual-mual Iya. ya nggak bisa masuk apa-apa. Jadi sekarang baru tuh enak makan gitu ya. Waktu trimester 1 itu aku bedanya dari kehamilan yang pertama yang sekarang tuh mualnya panjang. Jadi sampai tengah malam tuh masih muntah. Oke, jadi bukan morning sickness tapi everyday sickness. every time sickness. Ya kebayang, jadi T1 kayak nggak bisa. Tapi sempat turun, berarti T1 Enggak juga sih, tetap bisa makan. Abis muntah kalau lapar gitu. jadi tetap aja ya Agak unik kayak emang turun. ini. Ya. Tapi Yang penting yang- sebenarnya sehat sih. Iya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya penting juga ya dok mikirin apa efeknya nih kalau misalnya kita sampai over, Yes. nggak kita kontrol dari sekarang. Yes. Ada faktor-faktor, ada potensi-potensi yang tadi Betul, dokter bilang itu loh. Betul. Nanti biasanya sih kita dicekin. Misalnya kan kamu masuk T3 ya di minggu 30 sampai 33 biasanya ada screening tuh. Iya, Nah, aku juga banyak dapat Iya. referral dari dokter obgyn yang pada saat ini si bumilnya di screening T3. Oh, gula naik nih, udah mulai GDF, atur tuh. Jadi dari 30 sampai 38 39 dia lahiran, kita atur gulanya bisa bagus. Jadi pada saat di T3 pun si bayi sudah tidak terbiasa dapat gula banyak, jadi lahirnya mungkin udah lebih ya. Kan tadi kan berat karena udah ngebut di si T terus selama 2 trimester naiknya banyak, T3 dia sudah lebih besar sebenarnya, tapi gula darahnya oke. Dan ibunya jadi nggak risiko diabetes keterusan. Masih bisa. Tenang. Yang penting mulai Oke. berubah. Oke, nah aku mau lanjut ini. Mam Kia kan aktivitas waktu pas hamil juga nggak dikurangin kan ya, kayaknya tetap padat-padat aja ya. Kemarin kan sempat umroh juga gitu ya. Nah, selama hamil ini dengan aktivitas kaki yang semakin tetap aktif, itu apakah ada perbedaan nggak sih dok sama mam yang tidak terlalu banyak aktivitasnya? Kalau Mam Kia dengan aktivitas padat makannya jadi lebih banyak, apa ngerasa oh aktivitasku banyak nih jadi oke makannya oke gitu, kepikiran itu nggak? Sebenarnya tergantung. Jadi waktu awal tuh aku ke Jepang tuh ceritanya kan lagi. Oh. Sempet jalan-jalan dulu sama ini kita ke Malaysia. Itu masih oke tuh berat Trimester badan. 1 itu? Masuk trimester 2 tuh Masuk pokoknya trimester kayak balas dua. dendam gitu Oh, loh. iya, Satu iya. kan cuma bisa tiduran. Iya. Pas trimester 2 oke ayo kita traveling. Karena sama dokter waktu itu suruh banyak jalan juga. Iya. Nah akhirnya kita ke Malaysia tuh masih aman. Terus kita ke walaupun kuliner tapi masih batas dalam apa ya, masih batasannya masih oke lah gitu. Oke. Terus kita ke Jepang itu aku banyak jalan dan banyak makan protein. Aman Sempet tuh. turun tuh dok, malah Oke, berat karena jalannya badan. banyak. Karena jalannya banyak Ya, banget. ya. Dan makannya kan banyak daging Yes, di sana yes, kan. yes. Pas kemarin umroh jalan oke ya, jalan banyak pasti Iya. umroh kan. Tapi kan udah selesai umrohnya kan nggak terlalu, Udah, paling kita kan iya. ya ke Masjidil Cuma, Haram iya, aja kan udah gitu, iya, balik ke hotel. iya. Makannya nasi mandi, nasi terus banyak ya kambing juga banyak gitu, cuman tetaplah karbonya lebih banyak. Banyak. Di situ aku mulai tuh naik, terus coklat, wah pokoknya Wah. semua cemilan-cemilan deh. Mas Pres itu mulai naiknya agak over tuh dok. Dan Oke. cepet gitu loh prosesnya. Apalagi udah makin enak makan. Iya, Yes. lihat timbangan kaget. Hah, kok cepet banget sih? Kayaknya cuma baru umrohnya cuma sebentar tapi naiknya kok jadi lebih Iya. ekspektasi Dan ya keterusan. gitu. Keterus habitnya itu memang kita tuh nggak boleh ngerubah habit dikit tuh nanti akan cepet berubahnya. Karena begitu dapat kan, otaknya dapat Iya. nikmatnya kan, Betul. dicari lagi kan. Iya. Padahal dulu nggak kena nggak apa-apa. Iya, Ya kan Iya, pas harusnya mikirnya gitu ya dok ya. hamil dulu aku bisa kok nggak kena gula, Iya. gitu kan? Iya. Karena otaknya udah dikasih, jadi nyari lagi. Iya. Karena menyenangkan buat dia. Betul. Gitu. Tapi kan kalau tadi tahu risknya, ya kan risikonya ya udah mulai. Aku lebih khawatir ke situ sih risknya. dok. Iya.
Oke. Nah, kalau mamanya ibu hamil dengan aktivitas padat itu emang akan lebih lebih suka lapar atau apa itu hanya cuma alasan kita aja ya? Sebenarnya kalau memang aktivitas banyak misalnya yuk ditambahin olahraga ya kan, di aktivitas fisiknya banyak, dia rutin bergerak atau aktivitas fisik di luar, ya pasti kebutuhan dia memang naik. Oh gitu. Memang kebutuhan tadi kan dasarnya kan 1.500 ya kan, 1.000 pada saat dia aktif pun, bumil sebelum kan banyak ya, bumil yang sebelum hamil pun dia rutin olahraga, bahkan angkat beban. Jadi pada saat dia sudah hamil pun ya lanjut aja, nggak apa-apa olahraganya kalau kondisinya aman toh. Masuk T2 T3 mau lanjut olahraga silakan, olahraga beban pun tetap dianjurkan. Biar apa ya, supaya regulasi gula darahnya juga masih bagus ya kan. Nah di situ ya kebutuhan memang naik, tapi tetap naiknya protein, nambahnya tetap ngebutnya protein. Keyword protein ya, bukan karbo. Protein. Ya karbo tetap ada. Tadi aku bilang karbo tetap harus ada. Tapi kadang itu tadi, dok boleh nggak sih makan roti? Oh bukan nggak boleh makan roti, boleh. Tapi rotinya jangan cuman kamu pakai selai coklat atau strawberry jam. Akhirnya kan cuman carbs and carbs. Enak tuh dok. Apa zaman dulu roti, margarin sama gula ya. Sama gula ya, ada gula tabur ya. Zamanku tuh kayak masih ngalamin tuh, nggak tahu zaman kamu nggak sama kan? Sama kan, roti, margarin, mentega, gula. Apa sih isinya? Ya akhirnya cuma lemak sama carbs. Nah, oke deh, misalnya mau roti, apa sekarang orang bilang apa sourdough apa segitu ya. Maksudnya yang sekarang banyak tuh roti-roti whole wheat lah segala, boleh, tapi isinya ya apa? Ya kasih telur ceplok kek, ya kan? Kasih misalnya kita memang niatan udah punya stok ayam, ya kan? Ayam di grill terus di file, atau kadang aku suka bikin tuna. Ya dari tuna yang frozen, yang fresh, bukan yang kalengan, kita masak aja, kita tumis-tumis, cuman pakai bawang putih sama bawang bombay, tumis. Kalau suka pedas kasih lada hitam ya, black pepper, gula, garam sedikit, sampai agak kering sedikit, simpen di kontainer. Jadi pagi tinggal udah mau selama roti pun udah tinggal olesin si tunanya, ya kan? Kasih avocado sedikit. Enak tuh ya. Kan kayak tuna toast aja. Ya. Atau bayangin emang kayak rotinya kamu dapet, ya kan? Dapat rotinya dapet, tapi ada proteinnya temennya. Betul. Gitu. Yuk kita ke supermarket yuk. Belanja yuk. Oke, selanjutnya ini aku mau tanya, Mam Kia ini kan dari proses IVF ya. Nah, ada ini nggak ada pantangan atau harus makan apa nih setelah kalau pas sudah hamil gitu, ada nggak dari dokter SPOG-nya nih? Kalau IVF dari dokterku pas lagi proses IVF-nya itu ya? coklat, kopi nggak boleh. Tapi pas sudah hamil boleh gitu. Tapi kalau coklat dokter sih tetap tidak menyarankan gitu. Kalau kafein boleh, tapi ada batasannya itu yang 200 miligram. Itu sih karena nggak tahu kalau apa coklat apa ya, beliau bilang waktu itu pokoknya yang gula tuh harus benar-benar dibatasin banget kalau untuk pas waktu lagi IVF, program ya. Oke, tapi program. Setelah hamil nggak ada pantangan ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Makanya blast. Iya, itu salahnya dok. Nah, waktu hamil Ukasya, jadi kita kayak miskom sama dokternya gitu. Waktu hamil Ukasya itu aku tidak diinfo kalau udah hamil itu boleh makan manis lagi. Jadi masih jadi habit aku bentuk dari yang IVF. Nah ini harusnya dokter nggak usah ngomong ya. boleh jadi kena gitu. ya. Udah boleh kok kalau sekarang langsung kena sekali 2 kali, nambah kan pelan-pelan tuh kan. Lama-lama blast. Ya berkaca dari yang lalu aja bisa makan sebenarnya. Bukannya nggak boleh, tapi diatur aja nanti gulanya. Semangat. Bismillah, mulai hari ini, jangan mulai besok. Itu selalu motonya orang-orang semua ya. Entah itu hamil atau nggak hamil, yang diet yang pasti selalu gitu ya. Makanya kita mulai dari sekarang nih. Belanja protein. Belanja protein. Karena budgetnya protein itu memang tidak murah. Iya. Ya dong, budget protein tidak murah, tapi sama deh kita beli ya segelas minuman manis ya. Sekarang minuman 1 cup udah berapa sih, minimal 30.000. Ya minuman manis yang only sugar. Ya 30.000. Kamu bisa beli telur sekilo. Ya kan? Dengan budget yang sama. Ke gula mending budgetin ke protein. Kan protein juga nggak harus mahal. Misalnya gini, protein nggak harus salmon terus, nggak harus daging. Ya kan? Kamu beli apa, ikan kembung, ya kan? Kita beli ayam, kita beli telur, bukan jadi alasan ya dok ya. Ekonomi bukan jadi alasan, maksudnya tetap kita tidak akan milih. Biasanya salmon tuh akhir bulan, awal bulan, akhir bulan pas gajian. Oh iya. Ya kan pas gajian tuh salmon. Udah masuk bulan-bulan baru ayam. Ya mulai tanggal tua telur.
Ikan teri bagus kan dok kalau ikan Tapi teri? kan garamnya kebanyakan. Oh garamnya banyak ya. Ya ikan fresh aja. Ya, oke. Aku akan tanya selanjutnya nih, Mam Kia. Pernah nggak sih kebawa guilty feeling kayak ngerasa, aduh makananku kok kayak mungkin sekarang udah mulai guilty feeling nggak sih setelah ketemu dokter Diana ya? Udah banget sama aku. Jadi udah sebenarnya tuh perasaan ini udah mulai agak bergejolak dok dari beberapa minggu ini gitu sejujurnya. Terus dipertemukan dengan dokter lagi memang udah Jalannya. Jalannya. Oke. Nah, kalau pas hamil ini pernah ngerasa stres atau overthinking lah, orang sekarang kan ngomongnya OVT ya, anak zaman sekarang ngomongnya OVT ya. Pernah ngerasa itu nggak selama yang hamilnya sekarang? OVT kayaknya insya Allah enggak ya. Enggak ya, Bismillah, jangan semoga Allah alhamdulillah jaga. Tapi kalau pusing gitu, kepikiran agak stres karena ada masalah mah ya pasti ada aja, namanya hidup pasti ada ujiannya kan. Iya. Tapi kalau yang aku tipe anak yang agak cuek sih soalnya. Kalau adikku agak itu tuh agak pikiran orangnya gitu. Nah kalau aku emang dari dulunya agak cuek aja. Santai aja gitu ya. Tapi ya kalau ujian kan pasti ada aja kan. Namanya stres mah pasti ada. Oke, berarti tetap bisa ngelola emosinya ya. Semoga Allah tolong ya. Soalnya kan biasanya itu ya itu jadi bahan alasan, oke, karena aku stres nih, yang tadi mungkin aku udah sempat spill ya, jadi stres, jadi larinya tuh ke makan. Contohnya aku dok ya, aku kalau stres itu aku larinya ke happyku tuh dengan makan gitu. Itu ternyata ada pengaruhnya ya dok ya, kalau stres tuh akhirnya ada nggak sih pengaruhnya jadi suka makan itu? Iya, ada namanya kondisi stress eating. Stress eating, jadi begitu stres ya kamu cari pelampiasannya dalam makanan. Yang membuat happymu makan. Ya kan? Tapi yang biasa dicari pada saat stres itu nggak mungkin protein. Percaya deh, pasti kamu lagi stres cari manis apa? ya? Manis. Itu misalnya yang asin sekalian misalnya nih, tapi tetap mostly carbs. Misal, dok aku nyaman tuh kalau aku lagi stres aku nyari mie ayam, misalnya yang kayak gitu ya. Atau aku nyamanku ke bubur, atau nyaman aku ke donat, nyaman aku ke cake atau minuman manis. Berarti apa? Ya carbs toh. Jarang ada orang, aduh aku stres nyari ayam bakar. Iya. Pernah nemu? Iya. Stres nyari ayam bakar. Kayak itu kecap aja yang dimakan. Mungkin pasti yang dicari adalah carbs. Iya, benar. Karena tadi begitu nyari carbs, happy, stresnya berkurang, rilis kan? Rilis, tapi nyari lagi. Karena proteinnya nggak dapet. Coba cari mana orang yang stres nyarinya ayam bakar, orang nyarinya. Mau salad deh gitu. Aku mau salad, nggak mungkin. Jarang, pasti nyarinya ya tadinya akhirnya high carbs, high fats, ya either ya misal ayam tuh tapi ayam goreng. Nggak mungkin nyari aduh stres nyari ayam Hainam, nggak mungkin. Nggak ada, nggak pernah aku nemuin. Jadi pasti fried chicken. Misalnya mau ayam pun protein pun tadi cari yang lebih gurih, nyari lemak. Oke, siap. Oke, gimana Mam Kia? Ada plan habis ini? Udah langsung ini agak nyusun di otak kira-kira menunya ini. Kayaknya mendingan nanya sama dokter iya. Bikin Nah, menu. plannya gimana sih dok? Plannya dok bisa meal plan plan-nya. singkat deh. Ya, tadi kamu bilang pokoknya each meal-nya kita karena kita mesti ngebut let's say 90 gram of protein per day. Paling nggak pagi tadi misalnya mau proteinnya dari telur ya minimal dapat 3 putih nih Mams. 3 putih, 1 atau 2 kuning boleh lah, bikin kayak omelet, orak-arik ya. Kasih sayur sedikit sama nasi misalnya. Terus kan ya makan nasi dengan telur. Atau dibikin kayak nasi goreng deh. Ya, nasi 100-120 gram cukup. Tapi yang penting proteinmu masuk. Ya kan? Mau ada buah boleh di pagi. Nah, nanti baru jam 9.10 nih, ya. Jam 9.10 berarti aku bilang apa tadi? Kalau bisa susu boleh, yogurt boleh, buah boleh, isi, ya kan? Nanti makan siang nih, nasi dengan lauk pauk. Ya, biasanya kalau makan Indonesia apa sih? Oh, ada nasinya, ya kira-kira 1 centong lah 100 sampai 120 gram cukup, ya kan? Terus nanti ada ayamnya, misalnya tadi aku bilang ayam mau dipepes, mau dibakar. Kalau misalnya bakar ya hati-hati kulitnya buang, ya kan? Atau misalnya mau ngurangin yang bakar, tumis ayam kecap, ya misalnya bisa dagingnya mau dibikin kayak apa beef teriyaki, model sesimpel itu loh, ya kan? Atau misalnya mau diempal, tapi jangan digoreng lagi, tinggal kalau empal tuh kan sebenarnya dia udah mateng kan, kadang kita cemplung lagi di goreng minyak, ya udah empal udah mateng, tinggal di pan fried aja, di pinggan anti lengket, ya kan bolak-balik, cocok sambal kecap, nanti ada tempenya atau tahunya diorek sama sayur. Sesimpel itu kan, makanan orang Indonesia lah. Enak bikin sendiri ya dok. Ya paling bagus karena kita tahu isinya, ya kan. Terus nanti sore mau isi lagi, oh aku mau protein nyari apa? Bikin bubur kacang hijau, ya kan. Makan sama buah sama bubur kacang hijau, atau misalnya kamu mau susu, boleh
Walaupun susu nggak wajib ya, kan susu hanya salah satu sumber protein. Ya kalau mau protein hewani berarti susumu susu sapi. Kalau mau yang nabati berarti susu soya, susu almond boleh lah. Nah kalau nyari kalsium tuh dari mana? Sapi lebih banyak. Susu Susu sapi sapi lebih banyak. Tapi misalnya si nabati pun juga ada kalsium walaupun tidak sebanyak susu sapi. Terus makan malam hampir sama makan siang. Gampang kan? Nggak ribet sebenarnya. Iya. Kitanya aja yang kepingin. Bukan butuh, nah makanya tuh yang mindset. Iya. Apa yang kita butuh bukan apa yang kita pingin. Iya, gitu. Oke, nah selanjutnya nih, Mam Kia nih, sekarang kan udah ada 2 anak nih ya. Ada tantangannya nggak nih? Sekarang hamil terus ngasuh 2 anak itu apa nih tantangannya? Kita biar bisa cerita dikit nih. Iya pasti ada ya, ada kayak kita kan kebiasaan gendong anak gitu Kak. Ya mau Ukasha tuh walaupun udah besar banget kan dia bajunya aja tuh udah size 9 tahun. Padahal umurnya baru 4,5. Dia memang tinggi gitu bongsor kan. Nah itu biasanya dia suka minta gendong aku kan karena aku sebelum hamil itu memang seneng olahraga. Jadi ya alhamdulillah kuat-kuat aja tuh gendong dia. Tapi pas hamil kan berubah kan, nggak mungkin nih. Paling ya itu aja sih gimana caranya nih habit-habit sebelum hamil sama anak-anak, kegiatan kita yang biasa kita lakuin ya pasti agak berkurang. Cuman bikin mereka tuh tetap happy. Kalau Humaira masih oke lah gitu, kecil kan. Kemarin tuh masih suka gendong tapi nggak bisa lama-lamanya nak ya. Agak kram juga ya gendong lama-lama. Ya itu sih, tapi kan bisa tetap dialihin main, jalan-jalan sama mereka. Udah mulai ngeh ya karena ada adik baru. Udah sih kayaknya ya, tapi mereka masya Allah sih suka nyiumin perut, terus suka ngajak ngomong, udah karena kita libatin. Jadi setiap abis USG pun kalau misalnya mereka nggak ikut tuh kita kasih lihat ini loh adiknya nih udah pertumbuhannya gini. Nanti ini artinya tinggal nggak lama lagi dia udah bisa tidur sama kita, berarti nanti tanggung jawab ya bantuin mami ya gitu. Jadi kita libatin gitu loh, kayak terutama Ukasha yang udah lebih ngerti supaya dia nggak mikir oh ini bakal ada saingan gue nih yang dateng gitu kan. Jadi dia mikirnya akan ada tanggung jawab yang harus kita jalankan bersama, dimana ini tuh rezeki dari Allah untuk kita semua gitu. Itu sih yang lagi coba kita create gitu. Aku sama Mas Tiron lagi coba create ke anak-anak. Oke, ya happy lah pokoknya ya. Ya. Nah, ada nggak kebiasaan? Biasanya itu kan kebiasaan orang tua makan, itu akhirnya ditularin sama ke anak-anak tuh. Nah, ada nggak yang ditularin tuh kebiasaan makan kita ke anak-anak tuh? Tapi tuh aku setuju banget sih apa yang habit kita itu akan ngaruh ke anak kita. Jadi pas aku lagi hamil yang ini makanku manis-manisnya agak blast gitu ya, Ukashanya jadi ngikut. Padahal dulu sebelumnya enggak. Iya, udah kayak gitu juga sebenarnya, tapi nggak separah lately nih. Akhirnya tuh ngaruh ke moodnya dia apa segala macam. Makanya aku udah sebenarnya 2 minggu ini aku agak berpikir sih harus merubah diri aku. Karena ngaruhnya kemana-mana. Ngaruhnya sampai ke anak, karena anak kita kan ngelakuin apa yang dia lihat gitu kan. Orang tuanya oh ya enjoy aja makan es krim gitu ya, dia akan terus-terusan kayak gitu juga. Kalau suami ada ikut berat badan naik juga. Ikut juga. Jadi hamil. Itu lagi menjadi ujianku. Karena menurutku sebenarnya ya ibu loh yang jadi senternya ya. Yang jadi core-nya dalam keluarga. Karena itu kan ya walaupun kita nggak belanja langsung, tapi kan misalnya ya kita online pun yang belanja kan pasti ibu. Ya kan, yang menyediakan apa yang ada di rumah kan ibu. Kita jadi chef, ya kan? Kita jadi tukang belanja, ya kan? Kita jadi driver, kita jadi dokternya, jadi perawatnya, jadi guru, ya kan? Kita semua kan. Ya, jadi kalau ibunya polanya begitu, ya sekeluarga ikut. Nah ya tuh. Jadi dari kitanya dulu. Ayo Kia berubah Kia semangat. Makanya aku tadi tanya kenapa ke anak-anak, suami, karena ternyata tuh harus dari ibunya dulu yang berubah, akhirnya jadi satu rumah ikutan ngikut ya. Pagi sih kita sehat ya makan buah gitu kan, tapi ya bertahan cuman sejam 2 jam, habis itu langsung masuk deh tuh yang lain-lainnya. Nah Dok, tadi Mami Kia kan tadi bilang pagi sehat makan buah. Bener gak kalau umpamanya salah satunya untuk jaga berat badan itu lebih banyak makan buah?
Tetap Ya bisa protein juga, ya? bisa juga. Protein maksudnya buah tetap Telur harus makan ada. juga sih, Dok. Tapi tetap ada proteinnya kan? Tetap, Nggak telur apa-apa, makan. betul. Cuman ya abis itu ada rotinya, gitu kan, ada mesesnya. Itu yang jadi masalah. Ya tambahin lagi telurnya deh, berarti ada roti meses oke lah 1 gitu ya. Tapi tetap telurmu 3 masuk. Tapi bener tuh yang dokter bilang, berarti kalau kita masih craving sama karbo dan yang manis-manis ya berarti proteinnya kurang gitu kan. Yang menurut kita kayak udah kenyang gitu. Yes, tapi kita ternyata ngerasanya kurang cukup, ya, Dok. tapi abis itu kita ngerasanya udah cukup kenyang gitu kan. Atau bahkan bisa skip makan. Ada Iya. beberapa orang misalnya nggak, kita nggak ngomong hamil ya, bisa sih dok, aku sampai jam 12 sibuk kerja cuma kopi-kopi doang, aku nggak lapar. Betul, bisa kita nggak lapar, tapi afternya, apalagi kopi kan menekan rasa lapar, bikin kamu kenyang terus kan Iya. kopi kan. Tapi begitu mulai makan siang, bang, karena hunger levelnya udah terlalu naik kan. Iya. Jadi semua dibeli, semua dimakan, selesai makan siang nyari manis. Ya, ada nyemil sore nyari manis. Selesai makan malam nyari lagi. Kalau nggak manis asin deh. Asinnya tuh biasanya chips, kerupuk gitu. Iya. Pokoknya ada dua kubu, 1 kubu manis, sweet tooth, 1 kubu yang savory. Tapi dua-duanya itu, kenapa kita masih craving sweets or savory? Karena protein harianmu kurang. Intinya pokoknya gitu. Oke. Poinnya adalah itu. Bismillah, bisa. Karena ya aku jadi dokter gizi itu sudah hampir 15 tahun. Ya, sepanjang aku jadi dokter gizi, yang aku pantau, apalagi orang Indonesia ya, pasien-pasienku banyakan orang Indonesia, makanan kita pasti lack of protein, akan lebih banyak karbo. Bener-bener. Iya, Mau sukanya kan daerah nasinya manapun. tuh banyak dok, tapi Iya. Ada lauknya sih, cuma Dok, sedikit. ada, Dok, nasi Itu kayak sama habit, ayam gitu habit kan. orang Indo ya. Iya. Jadi akan lebih banyak di nasi, dia bisa akan nambah nasi, lauknya ayam doang 1 cukup, tapi nasinya Iya, nambah, ada nasinya kerupuk banyak. sama sayur, yang penting ada Iya. sambal. Sambal betul. Dok. Betul. Udah, yang penting nasi Nasinya panas double. atau sambal aja Itu tuh udah sama tim bersyukur. di sini pasti. Pasti akan banyakkan karbo. Ya, ya, ya. Akhirnya cepet lapar, cepet kenyang, tapi cepet lapar lagi. Karena satiety atau kecukupannya itu kurang. Ya, mungkin makanan orang luar pagi-pagi udah kasih protein. Jadi cemilan-cemilan itu nggak terlalu banyak. Aku tuh pagi yogurt, Yes. pakai alpukat, Yes. pakai pomegran, Iya. madu Ya, pagi, terus Iya. telur. Iya. Tapi ya itu jeleknya tadi. Cemilan lagi. Cemilan-cemilan telurmu itu. berapa? Cuma 2 dong. Ya udah tambah tuh lagi lah. Oke. Tambah tuh lagi. Mari kita tambah. Telur ayam kampung tuh nggak beda dok sama Lebih dok? kecil malah jadinya kan, karena ukuran Iya. makin kecil, ya kan, ukuran makin kecil ya proteinnya makin kecil. kecil. Kalau tadi aku bilang per satu telur itu 6 gram protein, itu telur ayam negeri. Kalau ayam kampung karena volumenya dia lebih kecil, ya kamu mungkin kalau Karena itu ya. telur biasa 3, misalnya telur ayam biasa 3, ya berarti kampungmu berarti 4. Gitu aja. Oke. Nambah volumenya kan. Iya. Iya. Oke. Nah, ada tips nggak dok biar makan enak tanpa berlebih? Ya. Makan mah harus enak. Ya ngapain Iya. makan gak enak, hidup cuma sekali guys. Ya kan, makan harus enak, tapi kita atur dalam artian gini, kalau mau ngejaga tanpa harus mikir, aduh ini berapa gram pusing lah dok, nggak ini. Tapi kan kalau misalnya biasa pasien-pasien ke aku tuh pasti akan aku bikin gramasinya. Ya, yang penting kamu tahu dulu berapa porsinya, karena gramasi. Aku bilang berapa sendok sih dok? Kadang beda ya, sendok aku, sendokmu, Iya, di rumah iya, sendoknya beda. 1 centong pun bisa beda-beda. Kalau kita gramin pasti sama. Ya, gramin 1-2 hari 100 gram nasi, plok, oh segini, kita tahu. Di rumah berarti 4 sendok, Iya. gitu kan. Ayam, ya kalau kita ngomong ayam 100 gram, kadang kamu ngerasa cukup. Ya, tapi kalau misalnya, itu kan kita nimbangnya mestinya udah bagian yang siap makan. Ya, kalau kita lihat Bukan ayam, dari yang mentahnya dok. ya tetap kan ayam kan ada tulangnya segala macam itu kan. Nah, aku itu misalnya 100 gram itu sudah yang ready to eat. Udah, ayam pentol 1 kamu suwir-suwir, ya cuma 50. Padahal misalnya kebutuhannya tadi 100 gram matang, misalnya gitu ya, 100 gram ayam matang. Jadi yang selama kita udah cukup, makan nasi 2 centong, ayam 1, ternyata ya akan ayamnya kurang. Nah, jadi gimana caranya biar gampang untuk orang Indonesia? Pemerintah udah bikinin piring namanya isi piringku. Ya tinggal bagi 3. Tuh, yang paling gampang. Ya, isi piringku kita bagi 3. Sepertiga pertama kita isi sama karbo. Si nasi, kentang, ubi, singkong. Sepertiga kita bisa ayur sama buah. Sepertiganya lagi si protein tadi. Nah, protein itu tuh ada ayamnya, hewani, ya, sama ada tahu tempe, kacang-kacangan untuk nabati. Sebenarnya paling gampang begitu. Iya. Nah, kalau orang kita enggak. Coba kalau ke warteg, yes nasi. Pak, dasarnya nasi adalah fondasi. Iya. Jadi sepiring-piring itu sedasarnya nasi, baru tuh toppingnya tuh macam-macam. Ya kebayang nggak, akhirnya nggak balance kan. Iya. Sebenarnya ini harus dipraktekin ke anak-anak juga ya dok ya. Tuh,
Betul, karena kan aku bilang tadi, kamu udah bilang sendiri habit. Iya, betul. Karena habit yang terbentuk di rumah begitu. Jadi bukan sebenarnya penyakit yang diturunin, bukan, tapi habit dalam keluarga. Berarti anakku minta coklat tuh karena dia proteinnya juga nggak cukup. Betul. Gitu. Atau karena ada. Atau kan ada itu kali ya. Kulkas ada es Yes. krim mami. Iya, jadi misalnya aku selalu bilang, kalau kamu cek isi kulkasmu, kalau banyakan ya tadi ice cream, minuman kemasan, ya, apalagi ya manis-manis lah, coklat segala macam, ya itulah kamu dan keluargamu. Ya, kalau kulkasmu isinya makanan segar, ada buah, makanan segar, jusnya juga jus bikin sendiri, bukan yang buatan gitu ya itulah kamu dan keluargamu. Ya dong, karena anak itu kan akan buka tutup kulkas. Benar. Ya isinya Cek isi apa? kulkas berarti ya habis ini ya. Iya, aku sudah cek isi kulkasmu. Begitu kamu buka isinya buah, dia mau 100 kali buka tutup, yang diambil ya jeruk. Iya, iya. Dia mau lihat ada es krim, ya diambil, menurut dia lebih enakan es krim daripada jeruk. Betul. Iya, iya. Udah. Pokoknya baru itu cek isi kulkas, cek isi pantry. Iya. Pantry kan yang kering-kering. Iya, Ya kan kalau kering-kering isinya ya kalengan, kemasan, ya yang buka tutup adanya itu. Ya dong. Oke. Jadi sediakan apa yang kamu mau keluargamu makan. Oke. Terima Obrolan kasih, ini dokter. padat ya. PR-nya banyak ya, Mbak. Iya, Cek-cek di banyak rumah ya. Jadi isi ngasih kulkasnya. semangat. Iya. Kita masih ada waktu nih bisa kita berubah. Sekarang kan hamilnya masuk trimester Ini trimester 2. semester 2. 26 minggu. Jadi sebenarnya nggak lama lagi trimester 3. Masa T3 ada dicek tuh si siapa namanya, gula ya? Kemarin Gula udah sih, kolesterol. Dok. Udah. Karena kan beratnya naiknya lumayan. Jadi Oh, jadi dokter pengen tahu, dipercepat iya. screeningnya. Oke, tapi aman. Bentar lagi sih, Dok, keluar hasilnya, doain ya, Dok. Wah, jadi kalau misalnya nanti hasilnya merah ya silahkan kamu tahu. Iya. Kayaknya abis ini langsung Langsung konsultasi. boleh. Nah, Oke. kalau misalnya pun yang udah tinggi pun bisa kok. Bisa ya, Dok, ya? Mudah-mudahan enggak ya, Dok. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalnya nggak tinggi pun jangan jadi Iya, jangan enggak, jadi ya, excuse-mu. itu dia. Iya. Bagus nih hasilku, ya udah gas aja. Berarti apa yang gue lakuin benar gitu Iya, ya. iya. Enggak boleh ya. Mindful aja. Oke. Gitu. Oke, dokter, nggak kerasa nih ya. Jadi kayaknya kita udah obrolnya udah padat banget Iya. nih. Ada pesan singkat nggak nih untuk para bumil yang sekarang lagi nonton nih, untuk gimana tetap biar nggak cravingnya duluan, nggak keinginannya duluan yang tapi kita fokus yang dibutuhkan oleh ibu dan janinnya. Yes, oke. Jadi pesanku nih untuk para bumil semua, moms and moms to be gitu ya, baru hamil pertama ataupun yang sudah kesekian, ya pastiin dulu. Sekarang kamu tahu dulu nih tadi status gizinya. Ya, sebelum hamil aku status gizinya apa dan bolehnya naiknya berapa. Nah, masukin tuh di plot. Kalau anak kita punya kurva WHO, ibu juga punya kurva sendiri, tiap trimester boleh naik berapa. Kalau misalnya udah note, aduh, aku udah kelebihan. Ya, misalnya udah bukan ketelatan sih, tapi masuknya taunya sekarang kayak misalnya kaki udah di 26, nggak ada kata terlambat untuk kita berubah. Ya, jadi nggak ada, aduh udah nyesel, ya udah deh lanjutin aja. No, ya, tahu dulu boleh naik berapa. Kita mindset tuh dulu. Oke, kita harus makan apa yang kita dan baby butuhkan, bukan inginkan. Ya, kalau inginkan nggak kelar-kelar. Pengen Oke, pasti semuanya. iya. Ya kan? Apa yang kita butuhkan, pastiin kebutuhan protein kita cukup. Begitu mam semua cukup protein, nanti tuh yang craving yang manis, craving micin segala macam pasti aman. Ya, jadi intake-nya diatur, outputnya tetap ada, which is exercise-nya. Lanjutkan exercise yang kalian sudah lakukan sebelum hamil. Yang belum pernah gerak, ayo gerak, ya jangan mager aja, ya karena sebenarnya kita makin bergerak itu nanti fitness levelnya menuju T3 kan makin ngos-ngosan. Kalau kita nggak dilatih makin kesini makin ngos-ngosan. Ya mulai bergerak sama atur tidurnya, udah nggak ada cara lain dan konsisten. Yes, itu yang susah. Nggak ada cara singkat, nggak bisa dijokiin semuanya, dijalanin. Oke, makasih dokter. Nah, Mam Kia nih, apa harapannya sama kehamilan yang sekarang, dan setelah kita ngobrol tadi, dapat insight apa nih yang dari obrolan kita sekarang? Aduh, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dokter, Mbak juga terima Iya. kasih udah diundang ke sini. Aku jadi belajar ya. Emang kita di mana aja tuh memang harus banyak mendengar, banyak belajar juga, dan
Mudah-mudahan tayangan ini sama bermanfaatnya, bukan buat aku juga tapi yang pasti buat penonton juga nih, buat calon-calon moms dan mungkin moms yang lagi hamil. Insya Allah ini bermanfaat banget dan semoga kita bisa langsung eksekusi ya, bisa mempraktekkan. Balik lagi, insya Allah nggak ada kata terlambat. Kayak aku nih sekarang masuk di mau jalan 27 kan, 26 ke 27. Insya Allah masih bisa ya dok ya. Asal mau berubah. Asal mau berubah, bener, asal ada kemauan dan langsung dipraktekin gitu. Ya Masya Allah, mudah-mudahan tayangan ini bisa teman-teman share juga nih ke teman-teman kalian yang lain yang lagi hamil juga, karena ini penting banget. Dan balik lagi, kita itu apa yang kita makan ya, apalagi kita lagi dapat tanggung jawab hamil nih gitu kan, membesarkan manusia di dalam perut kita. Jangan sampai, maksudnya pasti kan setelah dia lahir kita juga pengennya tuh habit itu udah terbentuk dari dalam perut, dan ternyata secara ilmiah pun ada ya menurut dokter. Nah itulah maksudnya pinter-pinter tanggung jawab kita sebagai ibu, sebagai orang tua, kita meng-create habit yang baik gitu. Mudah-mudahan kita bisa berubah ya Mam. Terima kasih banyak Mam Kia, Dokter Diana, sehat-sehat semuanya, lancar semua, sukses gitu. Oke, terima kasih banyak. Bye bye.